Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari perencanaan proyek yang telah kami lakukan, yaitu sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Arca Manik. Nah, terdapat 4 tahap yang akan kami presentasikan, yaitu penjadwalan atau scheduling, manajemen biaya proyek, sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu manajemen resiko. Assalamualaikum, nama saya Dika, NRP 25-2015-074 akan menjelaskan tentang scheduling. Nah, scheduling ini adalah penetapan jangka waktu sebuah aktivitas, yang mana aktivitas itu terdiri dari beberapa kegiatan. Dengan contoh di sini, aktivitas kami yang pertama adalah persiapan berdurasi 20 hari, terdiri dari beberapa kegiatan seperti pembuatan timeline kerja, pembentukan tim kerja, menentukan tenaga ahli, dan pembuatan RAB. Nah, di sini ada beberapa terms seperti early start sebuah kegiatan di sini, yaitu tanggal paling awal untuk menjalankan sebuah kegiatan, yaitu pada 9 April 2020, dan early finish pada 5 Mei 2020. Early finish itu adalah waktu paling awal untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Nah, di sini ada late start. Late start itu tanggal paling telat untuk menjalankan sebuah aktivitas tanpa mengganggu alur lajunya sebuah proyek. Di sini yaitu pada 9 April 2020 serta late finish pada 5 Mei 2020. Late finish di sini adalah tanggal paling telat untuk menyelesaikan sebuah aktivitas tanpa mengganggu alur lajunya suatu proyek. Kemudian ada aktivitas kedua, survei lapangan berdurasi 19 hari yang terdiri dari identifikasi kondisi existing, rencana pengembangan daerah, jumlah penduduk, timbulan sampah dominan, sistem pengelolaan sampah setempat, alur pengangkutan sampah, kondisi sosial masyarakat setempat, dan tingkat penghasilan masyarakat setempat. Kemudian ada aktivitas perencanaan strategi seperti perumusan strategi pengembangan SPS, strategi umum, teknis, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Selanjutnya, saya Albertus Magnus Sarfus, NRP 25-2017-040 akan membahas perencanaan strategi, non-teknis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penyerahan gaji dan bonus karyawan, serta penutupan pada proyek. Aspek strategi non-teknis ini antara lain kelembagaan, ada peraturan, pembiayaan, tujuan dan target penanganan, strategi peningkatan pelayanan, strategi pembiayaan, peran serta masyarakat, pemilihan strategi perencanaan SPS, pembuatan blueprint perencanaan SPS. Jadwal yang ditentukan untuk aspek non-teknis ini dari Senin tanggal 8 Juni 2020 sampai Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Jika ditinjau dari jadwal kegiatannya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Karena kegiatan tersebut memiliki prosedural yang berkesinambungan. Selanjutnya, untuk kegiatan pelaksanaan proyek, untuk pelaksanaannya adalah 63 hari, yang dimulai dari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sampai Selasa tanggal 29 September 2020. Kegiatan pelaksanaan proyek ini antara lain penyediaan dan pengadaan bahan konstruksi, pelaksanaan sistem pengolahan sampah, pembersihan sisa konstruksi. Yang selanjutnya adalah monitoring. Waktu monitoring adalah 90 hari, yang dimulai dari hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kegiatan monitoring ini antara lain pemantauan konstruksi dan pemantauan peran serta masyarakat. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Waktu yang diberikan evaluasi adalah 7 hari. Kegiatan selanjutnya adalah penyerahan gaji dan bonus karyawan serta penutupan proyek, yang masing-masing memiliki waktu 1 hari. Selanjutnya, saya Andina Maulida, NRP 25-2017-032 akan menjelaskan tentang manajemen biaya proyek.
Manajemen biaya proyek mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang sudah disetujui. Pada perencanaan biaya proyek yang telah kami rencanakan, pada tahap persiapan membutuhkan biaya sebesar 40 juta. Lalu untuk survei lapangan sebesar 2 juta, perencanaan strategi sebesar 16 juta, pada tahap pelaksanaan 101 juta, lalu monitoring sebesar 50 juta, kemudian evaluasi sebesar 1 juta, penyerahan gaji dan bonus karyawan sebesar 50 juta, dan yang terakhir penutupan proyek sebesar 5 juta. Dengan persen komplit 100%, alokasi dana yang dibutuhkan untuk proyek ini sebesar 265 juta. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Hairunisa Dwita Lestari, 25/2017-096. Selanjutnya nilai AC atau actual cost, yaitu merupakan biaya real yang telah terrealisasi sebesar Rp280.600.000. Dan nilai CV atau cost variance adalah perbedaan nilai yang telah direncanakan dan biaya real yang telah terrealisasikan sebesar negatif Rp15.600.000. Dan di sini ada ET atau estimated time atau bisa disebut juga estimasi waktu yang telah direncanakan, yaitu selama 8 bulan lamanya. Dan yang terakhir ada EBC atau biaya total keseluruhan yang telah terrealisasikan, yaitu sebesar Rp280.600.000. Selanjutnya, saya Mujahid dengan NRP 25/2017-078 akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia dalam proyek, di mana definisinya adalah proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Adapun tahapan manajemen sumber daya manusia, yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada akuisisi tim proyek, selanjutnya ada membangun tim proyek, dan yang terakhir mengelola tim proyek. Pada proyek sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Arca Manik, pihak yang terlibat pada setiap kegiatannya, yang pertama pada kegiatan persiapan ada kepala proyek atau manajer proyek, ada konsultan proyek, selanjutnya ada staf human resource, dan ada staf keuangan. Selanjutnya pada kegiatan survei lapangan ada tim surveyor yang terdiri dari berbagai ahli teknik lingkungan atau persampahan, ahli teknik planologi, ahli sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada perencanaan strategi di bawah naungan konsultan perencana yang terdiri dari berbagai ahli. Selanjutnya ada pelaksanaan yang di bawah naungan konsultan manajemen konstruksi terdiri dari kontraktor, pemasok atau supplier, dan pengurus atau masyarakat. Selanjutnya ada kegiatan monitoring di mana dilakukan oleh konsultan pengawas. Selanjutnya ada evaluasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder. Untuk selanjutnya ada penyerahan gaji dan bonus karyawan yang dilakukan oleh kepala proyek. Dan yang terakhir ada penutupan proyek yang dilakukan oleh seluruh stakeholder atau kepala proyek. Terima kasih. Saya Rofi Maitariska, NRP 25/2015-099. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dalam sebuah proyek. Manajemen risiko yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan risiko, dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Selanjutnya, risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proyek yang kami rencanakan. Yang pertama saat survei, risikonya yaitu macet dengan probability 50%. Jalur yang ditempuh menuju tempat survei termasuk sangat padat, khususnya di saat weekend, sehingga akan mengakibatkan jadwal pelaksanaan menjadi mundur. Antisipasi yang kami lakukan yaitu perjalanan dilakukan di hari kerja dan pada pagi hari. Selanjutnya perencanaan strategi. Resiko yang mungkin terjadi yaitu desain SPS terlambat selesai dengan probability 50%, sehingga akan mengakibatkan jadwal menjadi mundur. Analisanya, data yang dikumpulkan saat pengumpulan data masih kurang, sehingga menghambat dalam pengerjaan desain SPS. Antisipasi yang kami lakukan saat pengumpulan data,
Kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk menghindari kekurangan data pada saat pengerjaan desain. Selanjutnya yaitu saat pelaksanaan proyek. Resiko yang mungkin terjadi yaitu kurangnya bahan konstruksi saat pelaksanaan proyek dengan probability 30%, sehingga akan mengakibatkan jadwal pelaksanaan menjadi mundur. Analisanya, bahan konstruksi yang dipesan terlambat datang atau stok tidak dicek. Rencana penanganan risiko mengecek secara berkala dan bahan konstruksi. Jika bahan sudah mulai kurang, maka kita akan segera memesan sehingga tidak menghambat saat pelaksanaan proyek. Selanjutnya saat monitoring. Hasil yang dikerjakan tidak sesuai dengan desain yang telah direncanakan dengan probability 30%. Antisipasi yang kami lakukan yaitu cek secara berkala dan secara teratur perjalanan proyek sehingga tidak ada kekurangan yang terjadi saat proses pengerjaan proyek.